Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara 12.57, Dok, tapi mungkin bisa kita mulai sekarang, mohon izin. Yang terhormat Ketua ID Malang Raya Dr. Sasmoyo Widito, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Yang terhormat Pengurus ID Malang Raya, yang kami hormati Ketua BDSRI Cabang 12 Malang, Dr. Agung Setiawan, spesialis radiologi konsultan. Yang kami hormati guru-guru sekalian, serta yang teristimewa para sejawat sekalian yang hadir di acara Sinau, Seminar ID Malang Raya Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara online ini di acara Sinau. Tak lupa juga kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Kami ucapkan terima kasih kepada ID Malang Raya yang memberikan kesempatan kepada PDSRI Cabang Malang untuk ikut sedikit sharing update ilmu tentang radiologi. Semoga acara ini dapat berlangsung terus sehingga kita menambah silaturahmi anggota ID Malang Raya terutama dan menambah wawasan kita. Terima kasih juga kepada peserta webinar yang telah meluangkan waktunya siang hari ini untuk ikut serta dalam acara Sinau. Kebetulan di bulan November ini bersamaan dengan bulan radiologi, The International Day of Radiology, yang tepatnya dirayakan pada 8 November yang lalu. Bersama saya, Dr. Siswi, sebagai MC juga moderator pada acara siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua ID Malang Raya kepada Dr. Sasmoyo Widito, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Waktu dan layar kami persilakan. Selamat siang, para sejawat senior dan para pembicara serta yang hadir pada acara Sinau. Saya mengucapkan terima kasih tak terhingga pada para sejawat semua. Ini adalah Sinau adalah upaya ID untuk merangkai para sejawat senior yang menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang Raya dalam melangkah melalui era disruption yang saat ini sedang kita masuki bersama. Saya izin share screen sejawat senior. Mudah-mudahan terlihat ya sejawat. Tampak ya Iya, sejawat? Dok. Masih Halo? proses, Dok. Ya, Tampak, sambut, Dok. Tampak ya. Ya, baik. Sejawat senior semua, dari PDSRI, dari ID, para dokter spesialis radiologi, para dokter yang bergerak di public health, para dokter yang bekerja di kesehatan masyarakat, di dokter keluarga. Saya sampaikan beberapa hal sedikit saja, 5 menit acara ini sebagai sambutan, bahwa kita sudah kita akui bersama bahwa kita memasuki era digital 5.0 sejawat, dengan berbagai macam dinamika karena kemajuan teknologi. Di zaman saya jadi koas dulu, zaman saya di puskesmas dulu tahun 90 itu tidak ada yang seperti sekarang. Dan ternyata berkembang sangat pesat dan saya terus terang juga kaget-kaget. Salah satu contoh adalah artificial AI, artificial intelligence, itu bagaimana seorang sutradara atau pemain AI itu bisa menciptakan sosok tokoh yang sesungguhnya orang ini tidak ada. Kemudian membuat percakapan yang dia kendalikan sendiri, kemudian di-share di YouTube seolah-olah ini percakapan yang real terjadi antara dua orang yang sebetulnya orang-orang ini tidak ada. Nah, saya sudah melihat
betapa berbahayanya kalau ini terjadi kemudian di-share di YouTube, termasuk mempertanyakan tentang tata laksana kita sendiri dalam hal layanan kesehatan yang sesuai dengan kompetensi kita. Pasien akan mendapat seperti itu, kemudian ditanyakan pada kita, pada saya, pada dokter Agung, pada dokter Siwi, pada sejawat yang lain yang di public health atau di dokter keluarga, betapa bingungnya kita kalau kita tidak waspada. Jadi nyatanya itu akan terjadi dan saya sudah melihat buktinya. Yang berikutnya keterbukaan. Keterbukaan itu bisa positif, tapi bisa juga negatif. Jadi memang harus ada norma-norma yang mengelola kita, para sahabat. Jadi dengan era digital 5.0 seperti saat ini, di mana hari ini ada kejadian, hari ini juga dalam waktu 1 menit, seluruh dunia bisa tahu. Yang kita sebut sebagai era disruption, dengan segala macam dinamika yang mesti kita sikapi dengan bijak. Karena inilah tuntutan kemajuan zaman yang kita mesti siap dan berlapang dada, adaptif terhadap kondisi ini. Dalam rangka menyambut era digital dengan disrupsinya ini, maka saya menghimbau para sejawat senior semua untuk menjaga norma yang kita punyai. Norma etika profesi, di ada kode etik kedokteran Indonesia. Norma disiplin profesi, di mana di situ ada kompetensi, di situ ada SIP, STR, ada kewenangan kolegium, itu yang mesti kita ikuti. Lalu norma hukum, sejawat, ada keterbukaan informasi seperti sekarang ini sangat mudah masyarakat itu mempertanyakan, karena apalagi ada undang-undang keterbukaan, undang-undang layanan publik, di mana di situ sudah jelas-jelas menyatakan bahwa hak publik, hak masyarakat itu akan menjadi perhatian utama. Masyarakat bisa saja mendapat informasi salah, tapi menganggap informasi salah itu sesuatu hal yang benar, di-share kemana-mana, dan kemudian mengajukan misalnya saya, begitu ya, lalu kita akan dipanggil segala macam dengan urutan-urutan prosedur yang akan kita hadapi. Sinau ini adalah salah satu program di Malang Raya di bidang mempertahankan dan meningkatkan kompetensi para sejawat anggota Ikatan Dokter Indonesia cabang Malang Raya. Mohon kita semua menjaga, mempertahankan, meningkatkan kompetensi kita. Lalu ada 2 hal sejawat yang mesti kita hati-hati. Jadi saya sampaikan bahwa ada kebebasan, tapi juga ada mimbar, ada kebebasan akademik, ada kebebasan ilmiah, ada kebebasan bersuara yang diatur dan dijamin oleh undang-undang. Tapi juga ada mimbarnya, maka kalau itu kebebasan akademik, mimbarnya akademik. Kebebasan ilmiah, maka mimbarnya ilmiah. Kebebasan bersuara, ada mimbarnya sendiri. Nah, ini yang perlu kita sikapi dengan bijak. Kemudian ASEAN Free Trade Area, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan World Trade Organization. Suka tidak suka, mau tidak mau, 2004, waktu zaman presiden sebelumnya, itu kita memang dipaksa untuk membuka. Salah satu yang lepas dari proteksi kita justru layanan kesehatan. Waktu itu tuntutan dari WTO, World Trade Organization, kemudian diterjemahkan sebagai kebebasan ASEAN, masih ASEAN. Tapi kita mesti siap ya, dokter asing bisa masuk ke Indonesia dengan macam-macam kompetensinya, dengan macam-macam pengakuannya. Kemudian kita mesti sebagai dokter lokal, nasional, made in Indonesia sendiri mesti siap dan bijak mengelola ini. Tidak perlu takut, karena saya lihat kita sangat kuat sebetulnya. Kita bekerja di rumah kita sendiri, mestinya kita punya kelebihan dibandingkan orang asing. Dan rumah sakit asing karena tuntutan WTO sudah bermunculan dengan segala macam segala macam regulasinya, tentu saja itu dilokalisir. Tapi ya kita tidak bisa melokalisir pasien untuk datang ke area-area di mana ada layanan kesehatan asing. Kita mesti siap, sejawat. Bagaimana supaya kita siap? Maka kolaborasi seperti yang ditampilkan oleh sejawat PDSRI, Dr. Agung dan tim, dan membangun teamwork seperti saat ini adalah salah satu hal yang mutlak selain meningkatkan kompetensi kita. Berikutnya UU Kesehatan Omnibus Law, ini adalah memang kenyataannya sudah muncul, sejawat,
Dan ini segera diikuti oleh regulasi-regulasi turunannya. Dan kita semua, para sejawat semua, termasuk dari PDSRI, Perhimpunan ID, dan yang lain-lain, berusaha untuk mempunyai akses kepada para pengambil keputusan, stakeholder yang punya kewenangan dalam mengelola aturan-aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan 17/2023. Di Malang Raya untuk diketahui menghimpun 2.793 dokter. Ini semua total dokter, spesialis, non-spesialis, public health, SPKKLP, semua berhimpun di ID 2793. Jadi kami memiliki komunitas populasi yang sangat besar. Dan kita akan mencoba mengelola komunitas besar ini sebagai satu nilai lebih. Mari kita melihat bahwa ini adalah nilai lebih kita. Tentu akan menarik kalau kita bisa mengelola 2.793 orang dokter di Malang Raya. Kegiatan di Malang Raya bisa ilmiah seperti saat ini, bisa bina lingkungan, sejawat, bisa bina lingkungan pada aparatur formal dan non formal. Saya banyak dibantu oleh sejawat dari berbagai macam dokter yang berhimpun di organisasi dokter yang terkait dengan pembinaan lingkungan. Beberapa waktu yang lalu dengan Resort Kabupaten Malang, beberapa waktu yang lalu dengan Resort Kota Batu, dengan kepala daerah di 3 daerah di Malang Raya, kami juga melakukan bina lingkungan. Targetnya adalah mengamankan 2.793 dokter agar semua bekerja dengan tenang, sesuai dengan berbagai norma yang akan mesti kita ikuti. Yang terakhir, sejawat, kami sudah mengelola website di Malang Raya. Silakan sejawat mengunjungi pada https://idmalangraya.organization.org. Di situ tampil kegiatan kami, belum banyak karena baru saja dibuat. Maret itu kita mulai merekayasa website di Malang Raya, dan saat ini sudah muncul, dan karena baru, kira-kira September ya, ini dikelola oleh Badan Data dan Informasi di Malang Raya. Dr. Sukron dan timnya yang sangat hebat, dibantu oleh dokter para sejawat yang lain. Kalau ilmiah di sini ada P2KB, kalau hukum ada BHP2A, ada Dewan Pakar, ada bidang pengabdian masyarakat, ada bidang hubungan masyarakat, yang semua berkarya bersama untuk mengisi website di Malang Raya dan membesarkan organisasi di Malang Raya yang berhimpun 2793 orang dokter. Baik, begitu sejawat, saya akhiri. Selamat bersinau. Sinau dalam bahasa Jawa adalah belajar. Itu sengaja salah satu lengan tangan kami dalam sisi ilmiah. Ilmiah bukan hanya ilmu, tapi ilmiah termasuk di sana nanti ke depan kami akan isi bagaimana mengelola limbah bagi para sejawat yang praktek di rumah, dokter praktek mandiri. Bagaimana mengelola limbah pada klinik-klinik pratama. Karena ini sudah juga muncul regulasinya, pengelolaan limbah medis, dan inilah salah satu kegiatan yang mesti kita bina para sejawat, karena kalau regulasinya ada maka pasti akan ada pengawasan. Kalau ada pengawasan maka ada standarisasi pengawasan di mana sesuai standar atau di luar standar. Jika di luar standar maka kami akan coba, karena kami sedang bina lingkungan, mudah-mudahan para aparatur yang berwenang di dalam limbah bisa menghubungi kami dulu untuk dibenahi bersama. Satu aturan dieksekusi, pelanggarannya dibenahi bersama, tidak perlu lebih dari itu. Jadi non litigasi yang akan kita upayakan, sejawat. Mudah-mudahan saya bersama sejawat semua, termasuk pengurus inti dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang Raya, dan juga perhimpunan-perhimpunan dokter, dokter spesialis, kemudian PKFI, PDUI, dan yang lain-lain, mari kita bergandeng bersama, berkolaborasi, menyelesaikan era disruption dengan digital informasinya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua PDSRI Cabang 12 Malang, Dr. Agung Setiawan, spesialis radiologi konsultan. Waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semuanya. Suara saya terdengar ya, Dokter Siswi ya?
Terdengar jelas, Dok. Yang saya hormati Dr. Sasmoyo Wito, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, beserta jajaran pengurus ID Cabang Malang Raya. Yang saya hormati Prof, guru senior, teman sejawat, para peserta webinar pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan di sini untuk bisa hadir siang hari ini dalam acara webinar yang diberi nama Sinau. Kepada pengurus ID khususnya Bapak Ketua Dr. Sasmoyo, saya sangat mengapresiasi dan teman-teman PDSRI utamanya sangat mengapresiasi Dok ide adanya webinar siang hari ini. Yang pertama tentu ini membuka untuk menambah wawasan sekaligus kompetensi bagi dokter dan juga anggota ID Cabang Malang Raya tentunya, dan tidak kalah penting yaitu meningkatkan tali silaturahim antara sesama anggota. Ya, memang di dalam era undang-undang kesehatan yang baru ini Dok diperlukan kekompakan dari kita semua. Kita ini sepertinya akan dicerai-berai oleh undang-undang kesehatan, namun apapun itu kalau kita tetap kompak dalam sebuah ikatan, insya Allah kesulitan. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan diberikan oleh pengurus ID Cabang Malang Raya. Mudah-mudahan webinar ini bisa bermanfaat dan berkesinambungan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Agung. Baiklah, kita tiba di acara inti dari Sinau ini. Yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh narasumber-narasumber yang sudah hadir di tengah kita. Acara ini nanti akan dipandu oleh moderator, yaitu saya sendiri, maaf, MC saya, moderator saya, gitu ya, biar memang agak eksis. Saya suka narsis memang, Dok, mohon maaf. Oke, acara Sinau ini sebelumnya akan ada pantun pembuka, embun datang bunga menguntung, gumbang berduri hisap melati. Kuucapkan Assalamualaikum. Sinau bersama PDSRI ini memberikan arti. Baik, para sejawat sekalian, ada dua narasumber pada acara Sinau ini, muda, kece, yang akan menemani Sinau kita dalam 2 jam ke depan kira-kira. Pertama ada Dr. Liana, spesialis radiologi konsultan. Selamat siang, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Liana ini adalah dokter radiologi konsultan toraks yang juga pengurus PDSRI Cabang 12 Malang. Dr. Liana juga sebagai tim Kopi TB, yaitu Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan TB, TBC di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Dr. Liana, sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum Dr. Sasmoyo, Dr. Agung, dan ada senior-senior juga di sini, Dr. Singgi, serta guru-guru, Prof. Yuyun, dan senior-senior yang lain. Matur nuwun Dok atas kesempatannya. Siap. Narasumber yang kedua yaitu ada Dr. Agung Setiawan, spesialis radiologi konsultan yang juga Ketua BDSRI Cabang 12. Beliau juga baru-baru ini juga sebagai Ketua PDSRI ya Dok, 2 periode Dok. Kebetulan November ini PDSRI Cabang 12 Malang melakukan pemilihan dan Dr. Agung terpilih lagi. Selamat Dok. Bagaimana dokter, sehat? Oh iya. Alhamdulillah sehat Dr. Siswi, terima kasih. Baik. Baik sejawat sekalian, kita lanjut ke acara pertama oleh narasumber Dr. Liana Karlia Sali, spesialis radiologi konsultan dengan judul 1000 wajah TB pada imaging radiologi. Sambil menyiapkan slide-nya, Dr. Liana boleh tanya-tanya ya dok? Boleh, serem ya Dok ini ya. Jangan, nanti kalau serem ini live semua Serem ini. ini Kita 1000 sudah wajah. ratusan ini
sejawat sekalian, ada yang disambi praktek, ada yang disambi di UGD itu ya. Saya bisa melihat meskipun off cam, banyak yang off cam ya. Baik, tentang TB, Dok. Sejak saya lulus atau saat saya pendidikan dokter, koas, sampai sekarang TB ini masih menjadi andalan ya. Jawaban TBC, flek paru, ini kok masih menjadi masalah di Indonesia ya, Dok ya. Betul sekali, Dok. Apalagi ada dengan kita mengangkat tema 1000 wajah, itu ada apa dengan TB, Dok? Iya. Jadi sampai sekarang memang kasusnya nggak banyak ya, tapi banyak. Kasusnya banyak sekali TB di Indonesia. Kalau di peringkat dunia, kita juga punya peringkat nih, Dokter Siswi. Di tahun 2009 kita menduduki peringkat yang ketiga ya. Jadi setelah India dan Cina. Kemudian tahun 2015 naik peringkatnya jadi peringkat kedua. Jadi kita setelah India, negara terbanyak menderita TB. Dan masih menjadi juara bertahan ya sebagai peringkat kedua di tahun 2022. Ini saya ambil datanya dari WHO. Yang pertama peringkatnya diduduki oleh India, kemudian Indonesia, dan yang ketiga Cina. Dan kematian akibat TB di Indonesia cukup tinggi. Bahkan kita menduduki top 6 countries ya, negara yang memiliki angka kematian akibat TB terbesar ya. Jadi ketiga terbesar setelah India, Nigeria, dan kemudian negara kita. Yang mudah-mudahan setelah ini membaik ya, Indonesia membaik. Mungkin begitu Dokter Siswi untuk kejadian TB di Indonesia. Baik, Dok. Waduh, masih menjadi peringkat, tapi peringkat banyak TB-nya ya, Dok ya. Masya Allah. Jadi TBC yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis ini memang masalah bagi kita. Apa karena kumannya itu sering resisten atau pengobatan TBC-nya yang mungkin nggak hanya hitungan hari ya, Dok. Tidak seperti antibiotik 5 hari selesai. TBC ini berbulan-bulan. Kemudian TBC ini juga karena bakteri, dia juga mudah menular ya, Dok ya. Kemudian apakah ini yang membuat penanggulangannya lama, akhirnya tidak menjadi berkurang, tapi justru kita targetnya 2030 bebas TB ya, sepertinya, Dok, slogannya. Baik, Dokter Liana, tentang bagaimana kontak TB, Dok, bagaimana orang itu terkena infeksi TB. Apakah kalau sudah berbicara dengan orang yang menderita TB, kita langsung kena begitu sehingga angka kejadiannya jadi di peringkat-peringkat tadi selalu di atas di Indonesia, atau iklimnya Indonesia yang mempengaruhi penyebaran TB? Monggo, Dok. Jadi tidak seperti flu dan batuk ya, atau tidak seperti COVID lah penyebaran TB ini. Bakteri ini menyebar ketika seseorang itu menghirup percikan udara ya, secara droplet ya, saat penderita TB itu baik itu batuk, berbicara, bersin, tertawa mungkin ya, percikan ludah itu apabila mengenai orang yang sehat maka dia bisa terinfeksi. Namun tidak secepat batuk maupun pilek ataupun COVID ya, tapi ada beberapa orang yang dengan resiko tinggi yang bisa bergejala TB ya, diantaranya orang yang tinggal di pemukiman yang padat ya, yang ventilasinya tidak baik, kemudian petugas medis termasuk kita ya, yang terutama mungkin sejawat yang merawat penderita TB, maka ini harus berhati-hati, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Kemudian lansia, anak-anak, ya, lansia maupun anak-anak, ini juga usia-usia rentan. Kemudian di jurnal dikatakan ada penggunaan nafsa, itu juga dikatakan beresiko tinggi.
Kemudian penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit ginjal yang stadium lanjut ya dengan CKD, kemudian pasien yang menderita kekebalan yang lemah, ya misalnya penderita HIV atau AIDS ya, kemudian kanker, diabetes, atau orang yang sedang transplantasi organ ya dan lain sebagainya. Kemudian orang yang dengan gizi buruk ya, kekurangan gizi, kemudian perokok ini juga dikatakan meningkatkan resiko untuk terjadinya TB gitu. Walaupun sebetulnya setelah terhirupnya Mycobacterium TB ke tubuh penderita yang sakit, nah ini ada orang-orang yang Sebentar, Dokter Liana. oh ya, Slide share mungkin ya, Dok. Sudah slide share? oh, mantap. Sudah terlihat ya? Ya, silakan, Dok. Jadi orang-orang yang telah terkena percikan yang mengandung Mycobacterium TB tadi, ada yang tidak terinfeksi, ada yang terinfeksi kemudian sembuh, ada yang masuk ya ke saluran nafas dan kemudian terinfeksi ya. Dia kalau misalnya masuk ke saluran nafas, dia akan ke komponen paru yang paling kecil, yang paling bawah yaitu ke alveoli. Nah, berkumpullah kuman-kuman TB ini mengundang makrofag ya, dan kemudian berinteraksi antara kuman TB dengan makrofag ini membentuk gumpalan basil baik itu yang mati maupun yang hidup yang dikelilingi oleh makrofag yang kita sebut sebagai granuloma. Jadi di dalamnya itu membentuk jaringan nekrotik seperti keju, makanya kita sebut sebagai pengkejuan ya. Kaseosa gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai konfokus namanya ya, konfokus. Apabila disertai dengan limfadenopati, biasanya di mediastinum maupun di hilus, ini yang disebut sebagai kompleks. Ya. Hanya sebagian kecil saja pasien akan mengalami progresif, ya, akan berkembang menjadi lesi yang progresif yang lebih luas, di mana nanti kita akan diketahui bahwa akan ada keterlibatan paru yang lebih luas ya pada pasien-pasien yang progresif ya, yang imunnya turun begitu. Nah, apabila terjadi penyebarannya melalui darah ya atau bakteremi, maka dia bisa di paru, tetap di paru akan menjadi TB miliar atau ke organ-organ yang lain. Kalau ke otak bisa jadi meningitis atau meningoencephalitis. Kalau di lymph node bisa menjadi limfadenitis. Kemudian kalau di tulang belakang ya, kalau di tulang belakang bisa menjadi spondylodisitis. Ya. Kemudian bisa juga ke organ-organ yang lain. Saya pernah menemui itu di tiroid ada, di breast ya, di breast, di jaringan mame ada, kemudian di testis ada, kemudian di tuba falopi bisa, ya, jadi bisa kemana-mana. Nah, 90%-nya ini akan dorman dan dia akan reaktivasi, ya, dia akan reaktivasi pada saat kondisi tertentu, misalnya pada ketika dia terinfeksi kembali atau pada saat tubuhnya lemah gitu ya karena suatu kondisi, akan reaktivasi kembali kemudian akan membentuk lesi yang lebih luas ya, yang biasanya dia akan ke apex, ke daerah apex gitu. Jadi seperti itu Dokter Siswi untuk penurunan TB. Ini mungkin saya ada beberapa gambar ya, gambar contoh dari TB primer. Jadi TB primer itu kalau dia kena di limfadenopati dan sebagian parenkim. Ya, ini contoh limfadenopati. Ini limfadenopati mediastinal pada potongan CT scan ya, seperti ini. Nah, kita lihat di sini dalamnya itu juga jaringan nekrosis, ya, jaringan pengkejuan yang secara gross akan seperti ini.
bentuknya. Kemudian bisa maaf. Ini ya, ini limfadenopati mediastinal. Ini biasanya seringnya pada anak-anak. Walaupun pada dewasa pun juga bisa. Kemudian bisa terkena parenkim. Parenkim bisa berupa konsolidasi ya, atau kavitas bisa. Kemudian setelah resolusi dia bisa menjadi, atau ketika dia TB primer dia bisa menjadi granuloma seperti ini. Nah, kalau kena ke pleura dia bisa menjadi pleural effusion ya. Cuman tidak banyak ya, 25% TB primer yang dengan efusi pleura. Kemudian bisa juga airway, ya, dia kena ke airway ini ya, jadi jaringan parenkimnya juga kena, tapi dia juga kena airway sehingga akan menyebabkan atelektasis ya, daerah yang ada di distalnya. Gitu. Nah, ini kalau TB miliar yang hematogen tadi, yang menyebar lewat pembuluh darah ya, maka dia akan menjadi gambaran miliar. Miliar itu gambarannya nodul-nodul yang beberapa mili, jadi kecil-kecil sekali. Ini halus-halus ya. Ini kalau di CT scan lebih jelas. Gambaran nodul yang titik-titik begitu, yang kecil. Nah, kalau post primer, kalau setelah dia dorman dan kemudian reaktivasi kembali, dia bisa menjadi TB post primer. Gambarannya bagaimana? Gambarannya bisa konsolidasi maupun kavitas ya. Bisa juga terinbat ya kita menyebutnya, dan kebanyakan di daerah apex ya. Daerah apex, posterior segmen dari lobus superior atau lobus inferior tapi di superior segmen. Jadi dia cenderung ke atas. Bisa dengan kavitas, ya, yang lebih banyak dengan kavitas. Ini gambarannya seperti ini, dok. Jadi ini paru yang bersih ya, paru yang bersih, paru yang normal yang sebelah kiri. Ini kalau dibandingkan kanan dan kiri tentu berbeda. Ya. Di sini ada konsolidasi dengan kavitas. Ya. Ada dinding yang tebal. Kalau di CT scan ini lebih jelas ya, lebih jelas bedanya yang kanan dan yang kiri. Ya konsolidasi, ya kemudian kavitas multiple. Ya. Ini juga kavitas. Nah, kadang-kadang kavitas inilah yang kemudian membuat proses yang lebih lanjut. Apabila yang pertama, misalnya kalau kavitasnya itu ada di pinggir ya, ada di perifer. Dia kalau misalnya batuk, pasiennya batuk kemudian pecah bisa pneumotoraks. Atau bisa juga pasien kavitasnya ini terinfeksi. Terinfeksi dengan apa? Bukan dengan TB lagi ya, tapi ketambahan infeksi, superinfeksi. Dengan apa? Dengan jamur, ya, kemudian bakteri, ya, atau kemudian apabila dia terjadi reaksi di vaskuler yang ada di sekitarnya, di sekitar kavitas tersebut, dan kavitas ini kebetulan berhubungan dengan bronkus, maka bisa hemoptysis ya. Pasiennya bisa batuk darah. Ini kalau TB laten ya, TB laten TB yang bisa dibilang TB yang inaktif, tapi kita harus hati-hati juga TB-TB yang seperti ini, yang kelihatannya inaktif, tapi sebetulnya dia dorman. Ya, misalnya kalau ada nodul, kalau ada nodul, yang nodulnya itu nodul yang bukan semuanya berkalsified ya, tapi nodul yang masih berupa seperti jaringan soft tissue, ya. Dia bisa reaktivasi. Tapi kalau yang fibrosis atau yang calcified ya, yang kalsifikasi, yang seperti ini adalah yang inaktif. Ya. Mungkin begitu, Dokter Siswi, untuk gambaran itu. Ya, baik, terima kasih Dokter Liana. Jadi seringkali ya dok, kita di radiologi itu ditemukan dengan kasus yang yaitu 1000 wajah TB. Ternyata TB
kita masih sering bingung antara ini TB atau meta, ini TB atau tumor. Apakah di setiap diagnosis, Dok, karena kita negara endemis TB ya, Dok, apa perlu dipikirkan tuh, Dok, diagnosa TBC? Misal TBC paru, kadang kita mungkin di rumah sakit tidak hanya fibroinfiltrat, konsolidasi, apex dengan kavitas ya, Dok. Bagaimana, dokter, tanggapannya, Dok? Iya. Jadi TB ini disebut sebagai the great imitator ya. Jadi penyakit dengan 1000 wajah yang dia bisa menyerupai penyakit apapun gitu. Misalnya. Atau mungkin dari gambar ini, Dok. Mungkin dari dokter-dokter sekalian yang hanya ada foto toraks, tidak bisa konfirmasi CT scan, Dok. Apa sih tipsnya kalau khasnya TB, Dok, dari foto toraks, Dok? Dulu. Ya, kalau TB yang khas ya, yang khas banget itu kita temukan adanya infiltrat disertai dengan fibrosis ya, bisa atau tanpa disertai dengan fibrosis di daerah apex ya. Atau adanya kavitas itu sudah kita harus curiga ada TB ya. Kalau ada kavitas di dalamnya kita harus sudah curiga TB. Kalau misalnya kita menemukan hanya infiltrat saja di daerah apex, kita juga sudah harus curiga TB. Ada yang namanya TB paru minimal lesion ya. TB paru yang minimal. Kemudian karena ini proses yang kronik ya, proses yang Lama ya, Dok, lama ya. yang lama, maka dia akan membentuk jaringan-jaringan parut yaitu fibrosis itu. Jadi fibroinfiltrat, ada fibrosis dan ada infiltratnya gitu. Kalau sudah proses penyembuhan, maka baru ada kalsifikasi ya, mulai ada kalsifikasi, mulai ada ya kadang-kadang sampai atelektasis karena jaringan parutnya sangat luas gitu. Jadi hati-hati dengan lesi ya, di mana ada infiltrat, fibrosis, kavitas, dan ada kalsifikasi di upper paru ya, di lobus Lobus superior. superior ya. Lobus superior dari paru. Cuman pada pasien-pasien yang imunokompromis ini kadang-kadang dia sudah nggak seperti ini lagi. Ya, bisa ke bawah ya, suka-suka dia bisa ke bawah, bisa gambarannya nggak TB banget gitu ya. Bahkan bisa menyerupai MES yang itu memang harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan yang lain. Itu Dokter Siswi. Kemudian untuk TB yang di luar paru ya, Dok. Ini memang di rumah sakit kami ya, di rumah sakit kita ya, Dok. Ini banyak sekali TB ekstra paru yang itu kadang-kadang kita nggak nyangka ya, ternyata TB gitu ya. Ke semua organ, hampir semua organ bisa terkena TB ya. Di telinga ya, di tonsil pun bisa, di tiroid bisa, kemudian di perikard bisa, kemudian di CNS ya, di meningen bisa, di tulang bisa, intestin bisa, kemudian di genitalia, kalau laki-laki di testis ya, kemudian kalau perempuan di tuba ya yang paling sering. Kemudian di organ-organ padat yang lain ya, spleen ya, liver, kemudian bahkan di peritoneum, bahkan di saluran kencing ya, urinary tract ya, itu bisa. Prosentasenya yang paling banyak adalah di jaringan limfatik ya, limfadenopati. Jadi hati-hati apabila kita menemukan adanya benjolan pada pasien mengeluh benjolan, entah itu yang sering di regiocoli. Yang paling banyak di regiocoli posterior, ya, cervical posterior. Walaupun tidak menutup kemungkinan limfadenopati yang lain, ya, di aksila bisa, di mediastinal bisa, kemudian di inguinal bisa. Ya. Ini yang paling banyak memang di jaringan limfatik. Di pleura juga bisa. Ya. Ini yang lain-lain mungkin sedikit-sedikit ya, tapi yang paling banyak memang di jaringan limfatik. Ini kebetulan saya menemukan satu jurnal ya dari India. Ini jurnal tahun 2016. Ini ada beberapa ada beberapa temuan ya yang di tempat-tempat yang jarang gitu ya. Misalnya di
bibir ya, ini di bibir bagian bawah. Ini pasien wanita usia 24 tahun ya, ada benjolan gitu ya. Dan dia tidak merasa nyeri, tapi kok kemerahan gitu ya. Kemudian ditanya-tanya, ternyata dia ini punya suaminya didiagnosis TB 3 tahun yang lalu dengan pengobatan yang tidak rutin, ya, dengan pengobatan yang tidak rutin. Kemudian pasien ini diambil ya spesimennya, dibiopsi, ternyata memang didapatkan adanya bakteri TB ya di sini. Kemudian pasien ini, nah kalau kita menemukan ada benjolan, kemudian diperiksakan biopsi ternyata itu adalah TB, maka jangan lupa untuk selalu mengecek X-ray ya, chest X-ray. Kita mintakan foto toraks ya, apakah foto toraksnya ada TB parunya juga, begitu. Pada pasien ini kebetulan ada TB parunya, jadi di chest X-ray-nya ada limfadenopati di hilus kanan dan kemudian ada lesi yang ada di upper lobe dari paru kanan. Ya, hasil CT scan-nya pun juga demikian. Ini kebetulan di jurnal ini ada 4 pasien yang semuanya nggak nyangka ya, ada di bibir ya, kemudian ada di regio occipital ya, di kepala, kemudian ada di nasal ya, di ethmoid ya, kemudian ada di betis ya. Nggak nyangka itu bukan daerah-daerah yang biasanya TB ada di situ gitu, tapi ya ternyata bisa. Kemudian ini juga contoh pasien di Saiful Anwar ya, kebetulan pasien di Saiful Anwar. Ini pasien ini sebelumnya sudah terdiagnosis TB paru dan kemudian sudah dinyatakan sembuh. Ya. 3 bulan kemudian muncul benjolan di daerah lehernya, ya, daerah lehernya. Dimintakanlah oleh dokternya, Bu, USG tiroid ya, kemudian dilakukan USG tiroid. Ya, dari USG tiroid ternyata memang betul ya ada lesi. Ya, kita cuma menyebutnya lesi. Ada lesi, lesinya itu dalamnya ada cairannya, cairan yang kita menyebutnya internal echo ya, ada cairan yang tidak jernih, cairan yang nggak jernih ya, yang keruh gitu ya, yang keruh di tiroid kanannya. Kemudian selain itu ternyata kita menemukan benjolan-benjolan yang lain ya, ada limfadenopati. Karakteristiknya sama dengan lesi yang ada di tiroid. Jadi dalamnya dengan nekrotik ya, dengan cairan yang keruh. Kemudian dilakukanlah setiap benjolan kan harus kita pastikan ya dok ya, harus kita mintakan biopsi. Ternyata ya ini adalah TB ya, tiroiditis TB. Kemudian ini juga contoh pasien di RSSA juga. Ini pasien dengan keluhan nyeri di daerah punggung ya, kemudian dilakukan foto toraks, ternyata ada sesuatu yang nggak normal ini. Ya, sesuatu yang nggak normal. Ini ada benjolan ya, cendulan ini. Ada opasitas ya di daerah mediastinum ya. Di daerah mediastinum sisi kanan. Nah, kemudian oleh dokter yang merawat, udah Bu MRI. Nah, dilakukanlah MRI. Ternyata pada MRI memang betul ya ada sesuatu di mediastinum posterior ya kalau yang ini di mediastinum posterior. Tapi sebetulnya ini adalah dari tulang ya, dari tulang ya dengan penyangatan yang di tepi ya. Jadi penyangatannya di tepi artinya di daerah sentralnya ini adalah daerah yang tidak padat ya. Tidak padat. Nah, ini penyangatan itu kalau kita kasih kontras ya, kalau kita kasih kontras maka dia akan menyala. Nah, ini menyalanya di tepinya, rim ya, penyangatannya rim. Nah, ini spondylodisitis TB ya, gambaran spondylodisitis TB. Kenapa kok nyeri? Ternyata dari MRI kita dapatkan lesinya ini sampai mendesak medula spinalis yang ada di sisi posteriornya di daerah torakal. Ini yang bikin nyeri, bahkan sampai kadang-kadang pasien sampai tidak bisa berjalan gitu ya. Nah, kemudian karena dari foto toraksnya ini nggak jelas ya, ada nggak sesuatu di parunya. Kalau cuma foto polos mungkin kita nggak bisa kelihatan ya, ini ada sesuatu di parunya. Ternyata di parunya ada, kita menyebutnya gambaran
nodul sentrilobuler yang dia bergerombol yang membentuk seperti kuntum putik bunga, yang namanya tree in bud pattern, ya, seperti ini. Yang sebetulnya tidak hanya di TB ya gambaran seperti ini, tapi ini karena letaknya di superior ya, di lobus superior, maka kita curiga ini adalah gambaran TB dulu. Nah, ini juga ternyata di pleuranya, di CT scan kita bisa melihat lebih jelas ya bahwa tidak hanya lesi di tulang, tapi juga di paru ya, kemudian di pleura kita lihat yang tidak bisa kita lihat dari foto polos tadi, ternyata ada nodul-nodul pleura ya. Yang nodulnya ini nodul yang tengahnya juga nekrotik. Ya. Jadi nodulnya berbeda dengan nodul pada keganasan ya. Nodulnya nodul nekrotik. Ya, ini pleural tuberkuloma. Ya. Kalau kena di pleura, ada yang namanya pleuritis TB. Pleuritis TB biasanya efusi, bentuknya efusi yang kompleks. Kenapa terjadi pleuritis TB? Ini merupakan sebetulnya itu adalah akumulasi cairan ya di rongga toraks yang disebabkan karena adanya ruptur ya dari subpleural granuloma. Jadi ini ada subpleural granuloma, ada granuloma yang ada di subpleura, kemudian ruptur, nah dia masuk ke cavum pleura sehingga menjadi pleuritis TB. Ya. Gambaran pleuritis TB ya, itu tidak hanya efusi pleura biasa ya, tapi bisa dengan kalsifikasi atau bisa dengan loculated ya, dengan septa di dalamnya. Gitu gambarannya. Nah, ini subpleural granuloma kalau dibesarkan. Jadi nodulnya itu kalau dikasih kontras ya, penyangatan di perifer. Dalamnya tidak menyangat. Ya, jadi dalamnya juga mengandung cairan yang nekrotik. Nah, ini kalau dibesarkan juga sama. Ya, kalau dibesarkan juga sama. Jadi dalamnya ini hitam ya dibandingkan dengan yang ada di perifernya. Nah, ini limfadenopati pada TB ya yang khas. Dia bergerombol, berkonglomerasi, ya seringnya bisa di mana aja sebetulnya. Seringnya memang di daerah servikal, tapi di daerah mediastinal pun bisa ya. Bergerombol, berkonglomerasi dengan nekrotik juga, nekrotik area di dalamnya. Ini gabungan dari beberapa limfadenopati yang bergerombol jadi satu, ya, dan masing-masing membentuk nekrotik. Ini sama potongannya. Jadi ini ya kayak apa sarang lebah ya, jadi kayak sarang lebah kalau kita melihatnya. Nah ini ya, pada pasien ini ternyata memang di parunya ada gambaran tree in bud pattern di apex paru. Ya, jadi ini adalah gambaran TB dengan limfadenitis mediastinal. Kemudian ini juga gambaran keterlibatan pleura ya pada TB. Di sini ada cairan dan kita lihat kalau efusi pleura yang biasa, maka dia tidak akan menyempitkan ICS, dia justru melebarkan ICS ya, melebarkan ICS intercostal space. Tapi kita lihat di sini antara kanan dan kiri beda. Ya, yang kanan ini lebih sempit jaraknya antara koste yang satu dengan koste yang lain. Beda dengan yang sebelah kontralateralnya. Jadi ini ada gambaran efusi pleura, tapi bukan efusi pleura yang biasa, tapi efusi pleura yang kompleks. Mungkin ada penebalan pleura, ya, mungkin ada septa-septa di dalamnya yang sudah terorganisasi. Nah, ini kalau di CT scan ya ternyata benar, ya, ada cairannya, tapi pleuranya ini ada pleura parietal, ya, ada pleura visceral yang juga menebal. Selain itu, karena di CT scan nggak bisa lihat septa-septa di dalamnya, di USG lah pasien ini. Oh, ternyata di USG ada septa-septanya. Ya ini yang bikin ada penyempitan ICS. Ya, jadi efusi pleuranya kompleks. Tidak enggak cairan biasa, bukan cairan biasa. Nah, ada juga yang dengan calcified. Ini kalau sudah diobati ya, sudah difungsi, diobati, dia akan menjadi
calcified ya, calcified seperti ini. Ya. Mungkin seperti itu, Dokter Siswi. Nah, ini slide-nya terlalu Banyak ya, banyak. banyak sekali. Saya sudah ngitung tadi berbagai wajah. Mungkin memang Kan 1000 ya, sudah Dok ya? 1000. 1000 ya. Sudah 1000 Tolong wajah dihitung TB gitu. ya. Ada di pulmonal yang khas, ada yang khas sampai yang tidak khas. Ada yang ekstra pulmonal mulai dari kepala sampai kaki. Dok, saya juga sering menemukan benjolan ya. Benjolan yang seperti tadi mungkin Dokter Liana bercerita bahwa TB juga paling banyak di limfe ya, Dok. Kalau kita menemukan benjolan, modalitas radiologi apa ya, Dok? Untuk benar nggak sih untuk memeriksa benjolan itu tadi? Apa hanya foto servikal, mungkin tadi foto toraks untuk lihat baru, mungkin foto servikal atau apa, Dok, untuk mengidentifikasi benjolan nih yang kemungkinan limfadenitis TB itu, Dok? Ya. Untuk lesi-lesi soft tissue yang di daerah superficial ya, untuk limfadenopati itu kan soft tissue dan di superficial. Maka kita modalitasnya yang pertama adalah USG dahulu. Ya, jadi kalau ada benjolan di superficial, maka silahkan untuk dimintakan USG terlebih dahulu. USG apa? USG sesuai dengan benjolannya tadi. Yang misalnya di leher, maka boleh USG Collier ya. Kemudian kalau benjolannya di ketiak ya boleh USG aksila. Gitu. Jadi disesuaikan dengan organ mana yang terkena. Baik, Dokter. Oh ya, bagi sejawat sekalian yang ingin bertanya boleh ditulis di kolom chat. Nah, nanti akan kami jawab. Mungkin ada yang unek-unek tentang TB atau menemukan kasus TB di puskesmas yang mungkin tidak tipikal, ketemu yang atipikal atau bertanya tentang imaging radiologi tentang TB, silakan tulis di kolom chat. Baik, Dokter Liana. Tadi berbicara tentang TB, apakah sama, Dok? TB anak atau TB dengan orang sudah mempunyai sakit tertentu? Seringnya TB ini kan dengan orang-orang imunokompromis, HIV dengan TB gitu ya, Dok ya. Mungkin ada gambaran yang berbeda antara TB biasa atau TB dengan pasien-pasien anak atau TB dengan pasien-pasien imunokompromis. Bisa dijelaskan, Dok? Ya, untuk TB pada pasien yang imunokompromis, mohon maaf. Yang sering kita temukan adalah limfadenopati. Ya. Adanya gambaran limfadenopati. Manifestasinya hampir sama seperti TB primer untuk pasien-pasien dengan imunokompromis. Jadi limfadenopati yang berkonglomerasi, ya, kemudian ada nekrotik, ya, ada sentral nekrotiknya di dalamnya. Atau yang kedua adalah bentukannya miliar, ya, TB miliar. TB miliar ini sering pada pasien-pasien dengan imunokompromis. Jadi yang titik-titik tadi, Dokter Siswi. Untuk TB pada anak, yang paling sering itu adalah TB primer. Ya, TB primer yang di bagan tadi ya, TB primer yang di bagan tadi. Apa itu limfadenopati dengan bisa atau tanpa atau dengan keterlibatan parenkim paru. Ya. TB primer bisa hanya limfadenopati saja, ya, atau bisa limfadenopati disertai dengan keterlibatan parenkim paru. Itu yang sering pada anak. Tapi yang paling sering itu hanya limfadenopati saja. Gitu. Baik, Dokter. Sudah hampir 45 menit, Dokter. Jadi mungkin bisa di poin peran radiologi. Peran radiologi bagaimana terhadap infeksi TB, Dok. Jadi kita lebih
aware terhadap tadi temuan, oh ini TB, oh ini bukan TB, oh atau modalitas radiologi apa saja yang bisa dimintakan jika kita menemukan pasien dengan tiba-tiba parestesi, ternyata ada gibus gitu dok. Mungkin bisa diperjelas tentang peran radiologi terhadap infeksi TB ini. Ya. Jadi kalau berbicara peran radiologi untuk TB ya, mulai dari awal sejak pasien itu ditemukan sampai dengan pasien sembuh, ini kita tidak bisa melepaskan peran radiologi. Mulai dari bagaimana pasien itu didiagnosis awal, kemudian di follow up, ya, misalnya ada pasien nih, pasien batuk lah misalnya ya. Kemudian pada awal-awal kita nggak menemukan adanya sesuatu ya di paru. Kemudian di follow up, ya ternyata follow up selanjutnya mulai ada tuh infiltrat tipis di apex ya. Jadi dalam follow up. Kemudian respon terapi setelah pasien didiagnosis TB, kemudian diterapi, maka pada bulan-bulan tertentu ya biasanya pada bulan kedua, bulan ke-6 ya dan seterusnya ini kita tetap ya peran radiologi tidak bisa diinikan di situ. Atau kemudian dalam prosesnya ya terjadi komplikasi pada pasien. Tiba-tiba pasien setelah batuk kemudian sesak. Tiba-tiba pasien batuk darah misalnya gitu. Kemudian atau pasien sudah sembuh nih, sudah sembuh, tapi kok masih ada ya gejala sisa. Nah, ini kita peran radiologi di sini masih diperlukan. Ya, misalnya nih ada beberapa kasus yang ya ini misalnya ini pasien beneran ini ya, pasien beneran di salah satu rumah sakit di Kota Malang. Ini ada anak-anak usia 1 tahun ya, kemudian ada riwayat kontak TB dengan orto TB ya. Kita dapatkan adanya limfadenopati, di sini kita lihat ada penebalan hilus. Di sini ya ada penebalan hilus di parahiler kanan. Kemudian kita juga melihat ada keterlibatan parenkim ya. Keterlibatan parenkim. Walaupun nggak tebal ya keterlibatan parenkimnya. Tapi yang dominan di sini adalah limfadenopati. Nah, ini kita sudah harus waspada, jangan-jangan ini adalah TB primer pada anak. Nah, ini contoh peran radiologi dalam diagnosis awal. Nah, ini peran radiologi yang lain, misalnya ini ada pasien ya tahun 2021 bulan 8. Di sini kita lihat ada fibroinfiltrat yang cukup tebal ya, kemudian ada kavitasnya juga di kedua lapak paru, dominan di atas ya, dominan di atas. Kemudian kita diagnosis, kita lakukanlah pemeriksaan yang lain ya, dahak dan lain sebagainya, akhirnya terdiagnosis TB. Nah, kemudian di follow up ya. Ini tahun 2022 di follow up bulan 3 nih. Ya, ternyata kita perhatikan bahwa infiltratnya berkurang ya, jadi ada respon terapi. Kemudian di tahun berikutnya dievaluasi lagi. Ternyata ada fibrosis ya, mulai ada fibrosis dan infiltratnya pun juga berkurang. Kemudian pasien akhirnya dinyatakan sembuh pada bulan 8 tahun 2023 dikarenakan ini hanya tersisa fibrosisnya aja. Ya. Gambarannya masih sama dengan yang di bulan kedua. Ya, ini contoh bagaimana peran radiologi dalam follow up terapi, respon terapi, dan sequel ya. Kita lihat sequelnya ada fibrosis. Nah, ini contoh pasien yang lain. Ini ada TB, ya, pasien TB dengan destroyed lung kiri. Kemudian pasien tiba-tiba sesak. Nah, ternyata di foto ada pneumotoraks ya, ada gambaran clear space dengan pleural visceral line ya pada hemitoraks kanan. Jadi ada pneumotoraks kanan. Kemudian pasien dilakukan pemasangan chest tube ya oleh paru ya. Dan kita lihat pneumotoraksnya berkurang ya. Jadi ini contoh peran radiologi dalam menilai komplikasi dan bagaimana respon terapi. Ini juga sama ya, respon terapi. Ini awalnya seperti ini gambarannya pre-treatment, yang ini post-treatment, di mana hanya tersisa fibrosisnya aja. Ini contoh yang lain. Ini pasien wanita ya 27 tahun dengan sesak ya, kita sini bisa lihat
bahwa ada pneumotoraks ya dari CT scan-nya, ada pneumotoraks di kedua paru, di kedua hemitoraks kanan maupun kiri. Dan ternyata kita dapatkan bahwa ada kavitas ya di paru yang berhubungan dengan bronkus. Jadi ada fistel, bronkokavitari fistel. Ya. Ada fistulasi antara bronkus dengan kavitas. Apakah ini baik? Tentu tidak ya. Tentu tidak. Ini kita harus waspada kalau ada pasien-pasien dengan fistula antara bronkus dengan kavitas. Karena bisa terjadi infeksi sekunder. Mungkin ini ada komplikasi. Baik, Dokter Liana. Sepertinya waktu juga lah. Sepertinya kalau ngomong tentang TB infection dan peran radiologi sepertinya tidak habis-habis ya, Dok. Ini belum cara membaca TB di otak, TB di spine. Ini masih TB paru nih terbanyak ya. Belum 1000 juga, Dokter. Belum seribu. Waduh, nanti kita sampai maghrib, Dok. Oke, Dokter Liana, terima kasih banyak waktunya kepada para sejawat. Juga kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Terima kasih banyak Dokter Liana atas penjelasannya yang gamblang. Sudah 1000 wajah. Saya juga mulai 1000 wajah karena banyak sekali ilmu yang didapatkan siang ini. Baik, kita lanjutkan ke narasumber kedua, yaitu Dr. Agung Setiawan, spesialis radiologi konsultan yang akan mengenalkan tentang Mbak Irma ya, Dok ya. Tentang kenalan yuk Irma, apa sih Irma itu? Gitu. Kepada Dr. Agung, Dok. Apa sih Mbak Irma itu? Ternyata di Malang itu ada intervensional radiologi Malang yang kita akan bahas siang ini tentang dengan kita ambil Mbak Irma itu tadi. Mungkin Dokter Agung bisa sedikit berbicara tentang Irma, Dok. Silakan, Dok. Yes. Sudah terdengar suara saya, Dr. Siswi? Screen sudah terlihat? Sudah, Dokter, tapi belum slideshow. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Dr. Siswi, terima kasih kepada ID Cabang Malang Raya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit sharing mengenai radiologi. Nah, kebetulan untuk siang hari ini, setelah TB tadi yang sangat menarik yang disampaikan oleh Dr. Liana, saya mendapat bagian untuk mengenalkan tentang radiologi intervensi ya, radiologi intervensi yang mungkin ya beberapa waktu lalu juga sempat booming, sempat rame begitu. Tapi sebenarnya pada kita radiologi intervensi itu kalau di luar negeri memang sudah lama ada, sudah sejak sekitar tahun 1950-an lah. Itu sebenarnya sudah ada, cuman memang masuk ke Indonesia saja yang agak terlambat ya. Materi saya siang hari ini saya beri judul radiologi intervensional dalam diagnostik dan terapi. Ya. Bahasan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini yaitu yang pertama mengenai definisi dari radiologi intervensi itu sendiri, kemudian modalitas radiologi, dan juga prosedur radiologi intervensi. Kira-kira apa sih yang yang sudah dikerjakan di Malang? Nanti akan kita bahas, kita sharingkan. Dari segi definisi, radiologi intervensional adalah subspesialis di bidang radiologi yang memberikan pelayanan prosedur minimal invasif baik untuk tujuan diagnostik maupun terapeutik ya, dengan menggunakan tuntunan maupun panduan imaging radiologi. Sedangkan kalau di luar negeri ini biasanya sering disebut sebagai image guided intervention atau image guided surgery. Jadi tindakan-tindakan atau prosedur yang dilakukan akan selalu menggunakan panduan dari imaging radiologi. Ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa tindakan-tindakan ini atau prosedur-prosedur ini itu menggunakan alat imaging sebagai panduan. Alat apa saja itu?
alat-alat radiologi yang sebagai panduan biasanya yang kami gunakan adalah kita bagi dua. Yang pertama yaitu alat-alat dengan radiasi. Nah, alat-alat yang radiasi ini bisa dengan fluoroskopi ya, atau DSA, Digital Subtraction Angiography ya, atau kita lebih familiar menyebutnya sebagai cath lab ya, kateterisasi laboratorium ya, cath lab ya, karena di situ kita banyak menggunakan kateter ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan CT scan sebagai panduan tindakan-tindakan kita. Berikutnya juga modalitas yang tanpa radiasi bisa juga kita gunakan USG maupun MRI. Untuk itu memang tindakan radiologi intervensi ini memang mutlak butuh basic pemahaman imaging yang betul, imaging anatomi terutama, sehingga memang tindakan-tindakan yang kita lakukan itu nanti bisa efektif dan efisien. Prosedur-prosedur yang sering kami lakukan di IRMA ya, Interventional Radiology of Malang ya. Yang pertama adalah angiografi ya. Angiografi, kadang juga ada angioplasti, kemudian transcatheter arterial embolization, kemudian transcatheter arterial chemoembolization, bisa juga kita lakukan hepatobiliary intervention, venous access ya, central venous access, baik sentral maupun perifer ya, itu juga beberapa sering juga kita kerjakan. Kemudian image guided biopsi ya, biopsi dengan terpandu image. Kemudian lymphatic intervention, berikutnya juga fluid drainage, apakah itu karena abses, asites, efusi pleura ya. Berikutnya ablasi dan transjugular intrahepatic portosistemik sana. Dua yang terakhir ini memang masih belum pernah kita lakukan di Malang, mudah-mudahan segera akan bisa kita kerjakan. Nah, yang pertama yaitu angiografi dengan digital subtraction angiography dengan mesin DSA. Merupakan pencitraan anatomi pembuluh darah dan kelainannya ya. Bisa berupa angiografi cerebral ya, angiografi untuk regio otak ya, SSP ya. Kemudian thoracic angiography, abdominal pelvic angiography, juga ekstremitas. Ya, kalau pasien-pasien dengan angiografi ekstremitas ini seringnya pasien-pasien dengan diabetic foot ya, untuk melihat vaskularisasi di perifer. Kemudian menggunakan alat USG sebagai panduan saat puncture ya, kita gunakan ultrasound panduan saat puncture untuk mendapatkan akses vaskulernya. Menggunakan alat DSA sebagai alat pencitraan utama, kemudian kita menggunakan anestesi lokal untuk area puncture tersebut. Jadi hampir 90% pasien-pasien dengan tindakan-tindakan radiologi intervensi itu tanpa menggunakan general anestesi ya. Ini beberapa alat dan bahan yang bisa kita gunakan pada saat angiografi, seperti vascular sheath, angiografi kateter, kemudian wire, needle puncture, kemudian pisau bedah nomor 11, dan tentu media kontras kita perlu. Ini sedikit gambaran ilustrasi ya. Ini saya ambil dari Johns Hopkins University, gambar ilustrasi ini untuk tindakan cerebral angiography. Ngomong dokter Agung keterangan. Iya, nggak ada suaranya. Mohon maaf, Dokter Agung. Ya, oh ya dok. Sambil Ya, diterangkan siap. mungkin dok. Ya. Oh, saya Mungkin suaranya nggak kalau kedengeran ya dok? Iya, nggak dengar. Jadi suaranya. Oke. waktu mau nge-share, itu Ya. panjenengan mesti Paham, ngeklik Paham, ya dok. soundnya Terlewat atau tadi, ya. Baik. ya, dicoba diulang aja. Jadi begini, ini kita lakukan ambil akses kita di regio inguinal.
kita ambil arteri femoralis communis ya, biasanya beberapa ahli yang mengerjakan ini bisa dengan meraba saja pulsasi yang cukup besar di situ, karena di situ ada kaput femoris sehingga pulsasi di arteri femoralis cukup besar teraba, sehingga dengan perabaan saja bisa kita lakukan puncture. Tetapi jauh lebih aman kalau kita bisa menggunakan ultrasound sebagai guidance, sebagai panduan. Ketika ultrasound itu kita gunakan sebagai panduan, maka puncture kita, needle kita yang masuk ke vaskuler itu kita pastikan bahwa itu tepat di atas kaput femur. Kenapa itu di atas kaput femur? Supaya memang yang pertama dia relatif di perifer, kemudian yang kedua adalah nanti ketika setelah selesai tindakan itu proses hemostasisnya akan jauh lebih mudah karena ada bantalan kaput femur di baliknya yang itu nanti bisa menghentikan menutup sendiri begitu proses hemostasis, menutup sendiri lubang jarum yang kita buat ya. Nah, sedangkan kalau kita hanya melakukan dengan palpasi saja, ada kemungkinan itu jarum itu akan sedikit meleset baik itu di atas kaput femur maupun di bawah. Namun memang kalau memang beberapa yang sudah ahli kadang-kadang ya memang tepat saja karena tergantung jam terbang. Tetapi jauh lebih aman dianjurkan untuk menggunakan ultrasound sebagai guidance. Nah, kemudian itu ketika sudah kita masukkan, akses sudah terbentuk, maka kateter akan kita masukkan dengan wire, dengan tuntunan fluoroskopi, maka akan kita letakkan ujung kateter itu sampai di arteri karotis communis, ya, di arteri karotis communis. Nah, bagaimana itu nanti muncul gambar? Maka alat DSA ini akan kita operasionalkan sedemikian rupa sambil kita injeksikan kontras intravaskuler kepada pasien. Kemudian alat DSA akan kita operasikan sehingga akan kita dapatkan gambaran seperti ini kira-kira. Gambaran dinamis, mulai injeksi kontras, fase arteri, fase parenkima, hingga fase vena. Nah, ketika itu sudah lengkap, kemudian kita pindahkan arteri karotis kanan, arteri karotis kiri, kemudian di arteri vertebralis sehingga memang semua anatomi dari cerebral arteri itu bisa tergambar dengan baik. Nah, kemudian ini kita lakukan terakhir, kita lakukan 3D rotasional, di mana kita akan nanti bisa mendapatkan gambar 3 dimensi dari pembuluh darah pasien. Sehingga memang betul-betul kita bisa menggambarkan atau memetakan kondisi dari anatomi cerebral pasien. Nah, setelah tindakan ini cukup saja pasien setelah tindakan semua device dikeluarkan termasuk vascular seat-nya, kemudian tinggal kita tekan saja sehingga sampai kita kira 15 menit lah, 15 menit, kemudian bisa kita anjurkan pasien kurang lebih 5 atau 6 jam kemudian untuk tetap bed rest sehingga tidak terjadi komplikasi berupa hematom di area puncture-nya itu. Ya, jadi sebenarnya tindakan ini cukup sederhana atau minimal invasif ya, tidak perlu pembedahan, tetapi kita bisa melihat kondisi pembuluh darah pada pasien. Ini ada kasus yang memang kita kerjakan beberapa waktu lalu, pasien dengan keluhan dengan kecurigaan AVM ya, kita lakukan DSA cerebral. Ya. Dari posisi lateral kita melihat ada tampak gambaran turtus pada vaskulernya. Kemudian kita lakukan pada posisi AP. Dan berikutnya dari cerebral ternyata juga memfeeder AVM tersebut. Nah, untuk memperjelas seperti yang di gambar ilustrasi tadi, kita bisa memanfaatkan 3D ya, 3D rotation. Seperti ini gambarnya sehingga AVM itu bisa tergambar dengan jelas posisinya, letaknya di mana, feedernya hingga draining vein-nya, dan juga seberapa besar nidus dari AVM tersebut ya. Ini untuk cerebral angiogram. Berikutnya setelah angiografi kita juga beberapa kali mengerjakan tindakan balon angioplasti, di mana tindakan ini bertujuan untuk melebarkan lumen pembuluh darah yang menyempit dengan sebab apapun, kemudian bisa menggunakan balon untuk sesuai ukuran ya, dan lagi-lagi ini menggunakan anestesi lokal, jadi penderita tidak perlu dengan general anestesi, bahkan sebenarnya bisa juga one day care
pelayanan sehari saja sebenarnya. Nah, ini adalah Avesan buatan untuk akses hemodialisis, di mana kita lihat dengan jelas terjadi penyempitan di dalam pada fistulanya, pada fistula yang dibuat ini terjadi penyempitan. Kemudian kita masukkan balon intravaskuler dengan panduan DSA atau fluoroskopi, kemudian balon itu kita kembangkan beberapa saat, dan alhamdulillah bisa berhasil tanpa penyempitan itu sudah tidak ada, sehingga Avesan ini bisa digunakan kembali oleh pasien. Nah, berikutnya juga yang banyak kasus di center Malang terutama ya, transarterial embolisasi maupun kemoembolisasi. Jadi bedanya kalau embolisasi itu embolisasi saja, pembuluh darahnya hanya dibuntu, hanya diobstruksi atau dibuntu begitu. Sedangkan kalau kemoembolisasi beberapa kasus bisa kita lakukan tambahan kemoterapi intraarterial ya sebelum kita lakukan embolisasi. Yaitu tindakan terapeutik berupa kateterisasi untuk menutup pembuluh darah, arteri atau vena pada sebuah lesi, ya, baik itu lesi tumor maupun lesi vaskuler berupa perdarahan. Indikasinya apa? Kasus-kasus perdarahan seperti epistaxis, hematemesis, hemoptisis, hematuria, kemudian perdarahan pervagina, perdarahan dengan sebab trauma. Tentu setelah pasien-pasien ini dengan tindakan-tindakan konvensional dengan pengobatan medikamentosa tidak menyelesaikan masalah, sehingga perdarahannya berkelanjutan, bahkan kadang-kadang sampai mengancam jiwa karena pasien harus mengalami anemia. Kemudian indikasi yang lain yaitu pasien-pasien dengan tumor seperti HCC, hepatosel karsinoma, ya, renal sel karsinoma, kemudian CA recti, angiofibroma nasofaring juvenile, dan lain-lain. Berikutnya indikasi yang lain yaitu malformasi vaskuler seperti AVM, ya. Dan lagi-lagi kita hanya menggunakan anestesi lokal, pasien tidak perlu dilakukan general anestesia. Ini sedikit gambar ilustrasi untuk bagaimana tindakan embolisasi maupun kemoembolisasi dilakukan. Ya. Ya. Jadi seperti tindakan angiocerebral tadi ya, angiografi cerebral tadi, kateter kita masukkan melalui akses di femoral, kemudian kita tuntun dengan kita arahkan menuju target lesi dengan tuntunan alat DSA ya, fluoroskopi ya, under guiding fluoroskopi ya. Nah, kebetulan ini lesinya ada di liver ya, mungkin HCC ya. Kita arahkan kateter menuju ke sana. Ya. Ya. Kita lihat lesinya sebenarnya ada multiple di situ. Nah, gambar ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ketika kita sudah sampai pada feeder dari tumor tersebut dan kita yakin feeder itu tidak kemana-mana untuk menghindari embolisasi yang non-target, maka kita lepaskan bahan embolan tersebut ataupun bahan kemo tersebut. Ya. Harapannya adalah kemudian tumor itu akan menjadi mengecil dan kemudian ada perbaikan kondisi pada pasiennya. Kasus yang lain yaitu kita dapatkan ini sering sebenarnya kasus ini hampir rutin ya di tempat kami. Ada laki-laki umur 13 tahun dengan epistaxis yang berulang ya, epistaxis berulang. Kemudian akhirnya didiagnosis oleh teman sejawat di THT sebagai angiofibroma nasofaring juvenile. Kemudian pasien ini direfer kepada radiologi intervensi untuk dimintakan tindakan embolisasi preoperasi. Sebagaimana kita tahu bahwa ANJ ini adalah sebuah lesi yang memang hipervaskuler, sehingga kalau misalnya langsung dilakukan operasi, tentu ancaman mengancam jiwa itu akan lebih besar kalau tidak dilakukan penutupan feeder terlebih dahulu. Ya, kita lihat hasil CT scan-nya ada lesi yang cukup luas, lesi solid yang cukup luas, dan dengan penambahan kontras tanpa hipervaskuler yang mengisi area sinonasal ya, dan juga kafum nasofaring. Ini hasil DSA preembolisasi, angiografi preembolisasi, kita melihat ada lesi hipervaskuler dari cabang arteri maksilaris kanan.
Berikutnya kemudian kita lakukan embolisasi dengan partikel, kita dapatkan ternyata sudah berhenti di situ. Kemudian sekitar 3 hari kemudian pasien dilakukan operasi dan jauh lebih aman, jauh lebih mudah, safe, tidak banyak perdarahan yang dialami oleh pasien. Ya, ini dari kiri ternyata juga ada feedernya, juga kita lakukan embolisasi. Kita tutup juga. Ya. Berikutnya, ini yang terkait dengan Dokter Liana tadi, ya, wajah lain dari TB paru ya, Dokter Liana. Jadi laki-laki 40 tahun dengan hemoptisis, ya, dengan kita lihat sangat hipervaskuler ya di area arteri bronkialnya. Ini adalah sebab perdarahannya, sebab hemostisisnya. Kemudian kita lakukan embolisasi, kita tutup arteri bronkial yang menyebabkan perdarahan ini. Hasilnya cukup baik, ya, tidak tampak lagi lesi turtus patologis pada vaskuler arteri bronkial. Dan pasien juga secara klinis membaik, hemoptisisnya jauh berkurang. Nah, berikutnya hemoptisis juga, tetapi ini dengan sebab lain. Ternyata hasil CT scan-nya menunjukkan ada lung CA, ya. Jadi tumor paru, ya, tumor paru di kanan kita melihat juga hipervaskuler dan pasien ini mengalami hemoptisis yang memang cukup berat sehingga harus berapa kali mengalami transfusi, kemudian di-refer untuk dilakukan tindakan embolisasi juga. Ya. Ada tortuosity juga dan blasting lesi yang cukup besar ya pada area arteri bronkia, kemudian kita tutup dengan partikel waktu itu polyvinyl alkohol dan berhasil, akhirnya bisa berhenti juga hemoptisisnya. Nah, berikutnya pasien dengan gross hematuri. Pasien dengan gross hematuri ternyata hasil CT scan-nya menunjukkan adanya tumor yang cukup besar di ginjal kiri, ya, renal cell carcinoma, akhirnya terbukti sebagai RCC, kemudian terjadi perdarahan ya gross hematuri yang juga berkelanjutan, tidak berhenti dengan upaya-upaya medikamentosa. Ya. Kita lihat ada beberapa sumber perdarahan, kita lihat ini ada beberapa pseudoaneurisma, titik pseudoaneurisma, disinilah memang sumber perdarahan yang terjadi pada pasien tersebut. Kemudian kita embolisasi, ya, dan akhirnya bisa tertutup dengan baik beberapa sumber perdarahannya dan gross hematurinya bisa berhenti tanpa harus melakukan nefrektomi, walaupun mungkin akhirnya dilakukan nefrektomi juga. Berikutnya adalah ada masa di kolon ya, ada maaf di buli ya, di VU ya, ada masa di VU kemudian juga menyebabkan hematuri. Kita lihat masanya cukup besar mengisi seluruh lumen VU ya. Kita lakukan angiografi, kita lihat lesi hipervaskuler di arteri vesikalis ya yang menuju ke arah vesika urinaria. Ya. Kemudian kita lakukan embolisasi, ternyata berhasil dan pasiennya urinnya kembali jernih, tidak terjadi hematuri. Ini dari cabang yang kanan, ternyata jauh lebih banyak lesi hipervaskulernya. Ya. Juga berhasil kita lakukan embolisasi di arteri vesikalis yang kanan. Berikutnya pasien dengan hematokesia. Pasien dengan hematokesia, hasil CT scan-nya menunjukkan adanya CA kolon, ya, ada CA kolon, ada lesi yang lumayan besar di perut, di midline ya, sekitar midline di bawah. Kemudian kita lakukan DSA juga, preembolisasi, kita lihat ada yang lesi hipervaskuler dari arteri kolika, ya. Nah, kemudian kita lakukan embolisasi dan bisa tertutup, blasting dari tumor tinggal minimal ya, sehingga hematokesianya bisa berhenti.
Nah, berikutnya kasus yang lain, ini ada perempuan 45 tahun dengan perdarahan jalan lahir. Nah, ini ternyata pasien ini ada CA cervix ya, ada imaging USG-nya saja. Ini kita lihat ada massa solid di bagian cervix uteri ini, ya. Kemudian kita lakukan embolisasi, DSA dulu kita lihat lesi yang hipervaskular di arteri uterina dan sebagian dari arteri ovarika. Kemudian kita lakukan embolisasi dan bisa menutup sehingga perdarahan jalan lahirnya bisa terselesaikan. Berikutnya ini sama dengan tadi ya, kasus hematuri dengan ginjal, kita dengan dengan RCC ya. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini juga yang menarik, ada satu kasus yaitu pasien dengan akreta ya, plasenta akreta ya. Nah, kita tahu kalau pasien dengan plasenta akreta itu kalau misalnya operasi pasti perdarahannya akan langsung banyak, bahkan bisa jadi bisa dalam durante operasi itu bisa 8 liter, bisa 10 liter. Nah, kemudian ini kerjasama dengan teman sejawat obstetrik ginekologi di mana durante ops minta untuk dilakukan pemasangan balon untuk oklusi arteri iliaka internal kanan kiri durante operasi sehingga yang diharapkan adalah bisa mengurangi resiko perdarahan saat operasi ya. Jadi balon angioplasti ini kita pasang gunanya bukan untuk mendilatasi pembuluh darah tetapi untuk mengobstruksi atau menyumbat aliran darah yang kemudian nanti akan kita kembangkan dan juga kita kempiskan beberapa saat sehingga perdarahan itu tetap terkontrol tetapi suplai darah untuk kedua ekstremitas bawah itu juga tetap terjaga ya. Dan biasanya hasil operasinya cukup baik, perdarahan biasanya rata-rata hanya 2000 cc saja, 2 liter, tidak sampai seperti biasanya kalau tanpa embolisasi, itu biasanya bisa sampai 8 atau 10 liter. Ya. Berikutnya yaitu kasus-kasus hepatobiliar ya, kasus-kasus hepatobiliar ya. Hepatobiliary intervention, jenis-jenis tindakannya bisa kita lakukan PTBD, percutaneous transhepatic biliary drainase, PTC, untuk kolangiografi saja juga ada biliary stenting. Namun kalau biliary stenting di Malang belum bisa kita kerjakan karena beberapa isu terutama tentang BHP yang belum tersedia. Ini juga dengan menggunakan anestesi lokal saja. Indikasinya biasanya adalah hiperbilirubinemia dan obstruksi biliar dengan sebab biasanya kolangiosea karena batu atau proses inflamasi. Biasanya yang kita gunakan adalah Picter kateter ukuran 6 sampai dengan 12 French. Ini adalah salah satu contoh ya. Setelah kita puncture, kita kemudian masukkan dilator begitu, kemudian kita lakukan kolangiografi ya sehingga tergambar biliary tree-nya. Berikutnya kemudian kita lakukan pemasangan pigtail seperti ini kira-kira kurang lebih. Ya. Nah, sebenarnya ini adalah pigtail drainase yang untuk temporary saja sampai masalah sumbatannya ini bisa teratasi begitu. Yang penting urgensi dari pasien, bilirubinnya segera bisa turun, kemudian KU pasien membaik, kemudian baru dilakukan penanganan definitif ya. Nah, ini contoh yang lain, bisa juga kita pasang melalui intrahepatic biliary duct yang kanan, atau juga bisa kita pasang melalui yang kiri, tergantung nanti asesmen USG sebelum tindakan itu, mana kira-kira yang lebih aman untuk pasien, baik kita masuk lewat kanan atau bisa masuk lewat kiri. Berikutnya adalah central venous access. Selain venous perifer, juga vena sentral kita kerjakan, terutama beberapa pasien kita lakukan pemasangan chemoport, di mana ini adalah akses vena sentral sebagai akses kemoterapi. Kita juga melakukan dengan anestesi lokal. Caranya kita puncture di vena jugularis, kemudian kita sudah puncture vena jugularis, berikutnya kita buat pocket di area regiopectoralis ya, kemudian kita buatkan pocket di situ, kemudian pada subkutaneus dengan teknik subkutan kita masukkan kateter ini dari pocket itu kemudian menuju ke vena sentral. Kira-kira hasilnya gambarnya seperti ini kira-kira. Ya. Berikutnya drainase cairan perkutan. Ini juga sering, walaupun kelihatannya simple, tapi drainase cairan perkutan kalau tidak dilakukan dengan proper maka akan membahayakan pasien karena
Untuk itulah baiknya memang dengan tuntunan baik itu USG maupun alat modalitas radiologi yang lain. Ya, tindakan evaluasi cairan abnormal dalam tubuh yaitu ASI-tes, efusi pleura, abses dan lain-lain. Alat radiologi yang kita gunakan bisa kita gunakan USG maupun CT scan. Ini juga dengan anestesi lokal. Ya. Nah, berikutnya adalah image guided biopsi. Ya, image guided biopsi itu untuk pengambilan sampel jaringan yang berguna untuk pemeriksaan histopatologi ya. Nah, ini khusus untuk pasien-pasien yang dengan non-palpable mass. Jadi massa atau tumor yang tidak teraba bisa kita scan dulu atau kita USG dulu, ketika terlihat baru kita lakukan biopsi sehingga jarum biopsi kita itu bisa tepat sasaran dan efektif dan efisien untuk pasien ya. Kita bisa gunakan USG maupun CT scan ya. Kemudian teknik yang kita gunakan bisa dengan FNAB ya, dengan fine needle maupun bisa juga dengan core biopsi. Ini juga kita lakukan dengan anestesi lokal. Ya. Oke, ini beberapa alat yang sering kita gunakan. BHP saya kira sama juga dengan beberapa tindakan minimal invasif di luar radiologi ya, kira. Ini beberapa contoh teknik tindakan ketika kita menggunakan kita melakukan drainase ASI-tes misalnya. Kita gunakan USG dulu, kita lihat ASI-tes melalui layar USG ini, kemudian kita cari daerah yang aman, yang jauh dari usus tentunya. Kemudian kita dengan guiding USG kita lakukan puncture. Kita lakukan puncture. Real time kita bisa melihat jarum itu menembus peritoneum, masuk ke dalam kafum peritoneum, dan kita setir dengan panduan USG jangan sampai mengenai usus ya, karena akan sangat berbahaya. Ini gunanya kalau kita menggunakan panduan ya. Nah, ini sudah berhasil, kemudian cairannya bisa keluar. Berikutnya kita masukkan wire yang ujungnya ini lunak sehingga nanti tidak harmful terhadap organ intraabdomen. Sambil tentu kita pantau melalui USG. Ya. Berikutnya kita lakukan dilatasi terhadap jarum lubang yang sudah kita buat, sehingga nanti untuk melakukan pemasangan pigtailnya ini bisa lebih mudah karena pigtailnya ini cukup besar ya. Biasanya yang kita gunakan bisa 6 French atau 8,5 French. Ini yang ini kita gunakan 8,5 French. Kira-kira seperti ini. Dan di dalam sambil kita melihat dengan USG, kita lihat pigtail kateternya sudah terbentuk di situ dan tidak mengganggu organ intraabdominal yang lainnya. Dan cairan ASI-tesnya bisa keluar dengan lancar, warnanya juga jernih, tidak merah, berarti memang tidak ada perdarahan di dalam. Ya, kira-kira seperti ini posisinya. Ya, ya. Sebagai simpulan atau rangkuman, radiologi intervensi bersifat minimal invasif dan efisien dalam proses diagnostik maupun terapi. Dengan kemajuan teknologi, alat-alat radiologi, pasien bisa dilayani dengan lebih aman dan efektif sebagai alternatif dari tindakan-tindakan pembedahan. Ya. Demikian dokter, terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah gambar terakhir suasana di dalam ruangan cath lab radiologi ya. Di sini ada Dr. Baihaki, senior kami ya, dan beberapa petugas yang lain. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kita judulnya itu baru kenalan, Dok. Kenalan dengan Irma, ternyata sudah ta'aruf dan banyak sekali. Banyak sekali ini peran radiologi intervensi Malang ya, Dok ya. Mulai dari perdarahan, tumor, menghentikan perdarahan, kasus apapun, tumor, kemudian plasenta, akreta, angioplasti dari kepala, pundak, lutut kaki gitu ya dok ya. Ternyata Irma Radiologi Intervensi Malang ini sudah berkiprah. Berapa lama dok radiologi intervensi Malang dok? Berdiri sejak 2016 dokter Siswi.
tindakan pertama 2016. radiologi intervensi di 2016. Nggak capek dok, berdiri sejak 2016. Waktu itu awal-awal kita meminjam alatnya Dokter Sasmoyo gitu, Dok, di cath lab-nya jantung. Jadi awal-awal belum banyak tindakan kita menggunakan di sana, tetapi sejak 2017 akhir kita sudah mendapatkan cath lab sendiri, sehingga kita bisa mandiri, tidak mengganggu lagi teman-teman di jantung. Baik, Dokter Agung. Dokter Agung, sedikit dok. Pada radiologi intervensi di Malang, dok, kasusnya tadi yang di slideshow kan seperti yang tumor, yang jelimet-jelimet. Bisa enggak dok kasus-kasus perifer, misal di yang kita sering temui di fasilitas kesehatan primer gitu, dilakukan radiologi intervensi apa ya dok? Varises gitu mungkin dok? Ya, bisa saja Dokter Siswi. Jadi, oh ya, ini yang tadi saya sebutkan bahwa lymphatic intervention itu juga termasuk malformasi vaskuler, termasuk venous malformasi seperti varises, kemudian limfangioma, itu juga sering kita kerjakan, biasanya dengan guiding USG maupun dengan fluoroskopi itu bisa kita kerjakan. Namun, tetap itu biasanya tidak langsung ke radiologi intervensi, tetap melalui assessment dulu dari baik itu teman-teman bedah maupun klinisi yang lain. Ketika teman-teman bedah atau kondisi yang lain tersebut dirasa perlu ini tindakan radiologi intervensi, maka baru di-refer ke radiologi intervensi. Demikian Dokter Sisi. Beberapa kasus ada memang, cuman memang saya tidak sempat untuk mencantumkan dalam presentasi siang ini. Ya. Baik, Dokter Agung. Kolom chat masih kosong, mungkin terkesima dengan sinau siang ini atau memang sudah cukup jelas dua narasumber kita memaparkan sinau tentang radiologi intervensi, baik tentang TB, 1000 wajah TB, dan imaging radiologi, sehingga sepertinya bisa diakhiri ya dok ya. Jadi siang ini kita sudah hampir 2 jam bersama dengan Sinau. Ya, kolom chat masih atau mau ada yang satu pertanyaan online langsung mungkin para peserta Sinau? Loh, masih ada yang masih masuk. Baru join masih. Baik, jika tidak ada, saya selaku moderator, akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi Sinau. Terima kasih sekali lagi kepada IDI dan pengurusnya dan kedua narasumber kita, Dr. Liana, spesialis radiologi konsultan. Terima kasih dok, dan Dr. Agung, spesialis radiologi konsultan. Terima kasih atas pencerahan siang ini. Semoga apa yang kita dapat siang ini di acara Sinau bersama IDI dan PDSRI Cabang Malang mencerahkan dan bermanfaat dan terus continue ya dok ya. Baik, tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan. Kemudian dia menyimak, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Itulah tugas sebagai kita dokter di Indonesia ya dok. Terima kasih para hadirin, para sejawat sekalian yang setia menyimak Sinau dari awal hingga sore ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akan tutup dengan pantun. Di toko besi ada kayu tertata. Kayu dilem sangat melekat. Begini presentasi Sinau kita. Silakan ambil yang bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dok. Terima Terima kasih. kasih. Kita akhiri ya dokter ya. Monggo dok, matur nuwun dok, matur nuwun. Iya, sangat.